Bagi sebagian orang di dunia, termasuk di Indonesia, kehidupan seorang presiden identik dengan kemewahan. Banyak presiden di dunia tinggal di rumah mewah, kemana-mana naik limusin, punya banyak pengawal, fasilitas serba mewah, gaji banyak, dan bisnis keluarga yang dijalankan oleh anak dan istri. Namun, tidak semua presiden seperti itu. Di belahan dunia lain, terutama di Amerika Latin, muncul pemimpin-pemimpin yang tak beda jauh dengan kehidupan rakyatnya. Bagi mereka, menjadi presiden adalah melayani rakyat. Berikut 5 sosok presiden yang sangat sederhana di dunia. Fernando Lugo. Dia mendapat julukan pastor kaum papa. Maklum, sebelum menjadi kandidat presiden, Fernando Lugo adalah pastor yang sangat getol membela kaum tertindas. Bila ada hal yang paling menyakitkan saya, maka itu adalah ketidakadilan dan terutama sekali ketidakadilan sosial, kata Lugo. Begitu dilantik menjadi presiden tahun 2008, Lugo langsung menyatakan tidak akan menerima gajinya sebagai presiden sebesar $4.000 Amerika Serikat per bulan. Saya tidak membutuhkan gaji itu, yang sebetulnya hak kaum miskin, katanya. Selama menjadi presiden, Lugo memilih tetap tinggal di rumahnya yang sederhana. Ia juga selalu berpakaian sangat sederhana, kemeja panjang atau lengan pendek. Richard Bagun dalam laporannya berkepala terperangah atas asketisme Lugo, menulis, setiap tamu, termasuk kami bertiga dari Indonesia, saya, Budiman, dan Martin, ikut menikmati makanan harian Lugo berupa singkong rebus, nasi putih, daun kol cacah atau salad, dan ikan, jenis makanan sehari-hari rakyat biasa di Paraguay, tidak ada yang istimewa. Richard juga melihat, pada hari pertama di jabatannya, Lugo dan Hugo Chavez menyantap makanan rakyat Amerika Latin, seperti ubi kayu, jagung, dan pisang rebus. Sayang, tanggal 22 Juni tahun 2012 lalu, Fernando Lugo dikudeta oleh sayap kanan melalui parlemen. Kedua, Hugo Chavez. Hugo Chavez lahir dari keluarga kelas pekerja. Ia tumbuh dalam kehidupan yang sangat miskin bersama neneknya. Begitu terpilih sebagai presiden tahun 1998, Chavez menggunakan kekuasaannya untuk memberdayakan kaum miskin. Dia juga adalah sosok presiden yang sederhana. Seperti Fernando Lugo dan Jose Mujica, Chavez juga menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk anggaran sosial. Chavez juga dikenal presiden yang sangat merakyat. Ketika melakukan kunjungan, ia hanya menggunakan jeep atau menumpangi truk. Ketika hujan lebat mengguyur Venezuela, yang berakibat banjir hebat di mana-mana, Chavez membuka pintu istana kepresidenan sebagai tempat penampungan. Baginya, istana kepresidenan adalah rumah rakyat. Chavez adalah pembebas bagi rakyat Venezuela. Ia menggunakan kekuasaannya untuk Ketiga, Fidel Castro. Fidel Castro adalah salah satu pemimpin revolusi Kuba tahun 1959. Sejak itu, Kuba bergerak menuju sosialisme. Tak heran, karena langkahnya yang berbeda dengan jalan imperialisme itu, Fidel Castro dan Kuba banyak didiskreditkan. Yang sering terdengar, Fidel dianggap diktator dan hidup sangat mewah. Majalah Forbes, misalnya, menuding Fidel punya simpanan $900 juta Amerika Serikat di luar negeri. Berbekal tudingan palsu itu, media-media mainstream menempatkan Castro sebagai orang terkaya di dunia. Pada kenyataannya, Castro hidup sangat sederhana. Ia tak punya limusin seperti Obama. Pada kenyataannya, hanya menerima gaji sebesar 900 peso. Peso Kuba tidak punya nilai di pasar internasional, tetapi nilai domestiknya setara kira-kira $36 per bulan atau sekitar Rp350.000. Di Indonesia, kita hampir tidak menemukan lagi ada buruh yang dibayar di bawah Rp350.000 per bulan, tetapi Kuba membayar gaji presidennya hanya Rp350.000. Fidel sendiri sudah membantah tudingan Forbes. Ia bahkan menantang Forbes. Jika Anda bisa membuktikan saya punya uang $1 di luar negeri, saya akan mundur dari jabatan saya. Dalam wawancara keempat, Nelson Mandela. Siapa yang tak kenal Nelson Mandela?
Dia merupakan pemimpin terkemuka pembebasan Afrika Selatan dari kolonialisme dan apartheid. Namanya begitu termasyhur di seluruh penjuru Afrika dan dunia. Meski begitu, Mandela tetap merupakan sosok yang sederhana. Begitu menjadi presiden tahun 1994, Mandela rutin memotong gajinya untuk disumbangkan bagi anggaran sosial. Malahan, kemudian, ia menyerahkan sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak miskin. Rumahnya di Johannesburg maupun di desa asalnya, kuno, terbilang sederhana dan tak ubahnya dengan rumah masyarakat umum. Tahun 1994, ketika negerinya didera utang warisan rejim lama, Mandela menyerukan pejabat negerinya mengencangkan ikat pinggang. Namun, sebagai langkah awal, ia memulai dengan memotong gajinya sendiri dan gaji wakil presiden. Kelima, Evo Morales. Evo Morales adalah presiden pribumi pertama dalam sejarah Bolivia. Seperti kebanyakan pribumi Bolivia lainnya, Evo kecil sangat miskin dan menghabiskan masa kecilnya dengan menggembala domba. Karena tekanan kemiskinan itu pula, Evo tidak bisa menuntaskan pendidikannya. Evo adalah seorang petani. Penderitaan yang dialami oleh petani membuat Evo tertarik bergabung dalam Serikat Petani Coca. Pada tahun 1995, ia turut mendirikan partai gerakan sosial bernama Gerakan untuk Sosialisme, MAS.